Baiklah, selamat sore teman-teman. Di sini ada Yeyem dan Kiki ya. Sebetulnya masih ada beberapa lagi, tapi ya begitulah. Orang ke ininya. Nah, teman-teman di sini saya mengundang Zulkifli Songyanan. Zulkifli Songyanan adalah penulis kreatif di tirto.id. Nah, kita akan ngomongin sebetulnya apa sih profesi itu ya, penulis kreatif. Biasanya kan di media seperti yang kita ketahui, yang kita kenal adalah jurnalis ya, jurnalis dan redaksi. Nah, penulis kreatif ini apa gitu? Dan kemudian tentu saja nanti kita akan membahas advertorial yang ditulis oleh Bung Zul ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Tadi udah ya dikenalin ya, bahwa Bung Zul ini adalah penulis kreatif di tirto.id. Selain itu, dia juga adalah seorang penulis. Karir kesastrawanannya saya kira banyak sekali. Terakhir Bung Zulkifli Songyanan ini berkesempatan untuk presidensi di Rusia begitu ya. Ini menarik sekali. Mungkin juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman ya untuk berkarya. Okay. Gua pakai masker ya, gengnya gatel soalnya hidungnya. Bersin-bersin terus. Oke. Bung Zul, penulis kreatif itu apa sih? Bentar. Sebetulnya kalau definisi yang bakunya apa ya? Penulis kreatif. Cuma sepengalamanku gitu. Aku menulis, ini suaranya ada, geng? Ada. Suaranya ada? Ada. Nah, pengalamanku menulis advertorial gitu. Advertorial itu kan dari dua kata, advertising dan editorial gitu. Advertising berhubungan dengan periklanan, editorial dengan jurnalistik gitu. Nah, kadang kan jurnalistik punya prinsip, misalnya ada kaidah-kaidah jurnalistik yang sebetulnya berbenturan dengan iklan gitu. Kalau dalam jurnalistik harus ada cover both side misalnya. Dalam iklan kan nggak perlu. Kalau iklan misalnya ngomongin kapal api gitu, kan kita nggak harus lihat kalau dari sisi misalnya kapal api, nggak perlu nyari negatifnya kapal api apa sih gitu. Kopi kapal api. Atau nyari kopi kapal api, nggak perlu nyari narasi yang berlawanan gitu dengan yang disampaikan oleh pihak kapal api. Misalnya kapal api bilang bahwa kopi itu mengandung zat yang minum kopi itu bisa menambah imunitas tubuh misalnya. Itu kata kapal api. Nah, kalau wartawan itu harus mengkonfirmasi benar nggak omongan itu. Dia tanya pakar misalnya, tanya orang Kementerian Kesehatan misalnya untuk mengklarifikasi omongan si pihak kapal api. Nah, dalam iklan itu nggak perlu, cukup pernyataannya si kapal api aja. Nggak perlu, tapi kalau misalnya sekalipun mau cari data, itu cari data yang menunjang pernyataan itu. Cari, dan memang ada jurnalnya misalnya. Kita gunakan jurnal-jurnal yang mendukung pernyataan kapal api. Nah, dalam hal inilah penulis kreatif menjembatani bagaimana misalnya menjembatani bagaimana omongan-omongan brand ini bisa disampaikan lewat cara-cara yang tidak menyalahi aturan dia bisa masuk di media gitu, tapi di satu sisi juga tidak berlawanan gitu ya. Yang paling gampang bagaimana supaya tidak berlawanan itu satu, dikasih keterangan ada advertorial, ini berarti kontennya konten iklan gitu, jelas bukan produk jurnalistik.
Nah, di sini tantangan penulis kreatif itu ya, kalau dulu sih bahasa ininya kan copywriter gitu. Copywriter, penulis kopi, biasanya copywriter itu si brand iklan ngasih brief, tolong tulisin ini. Nah, itu diolah tuh sama copywriter, dibahasakan ulang gitu, di parafrase dan lain-lain sebagainya. Dalam konteks penulis kreatif ini, kami tidak hanya dituntut untuk memparafrase, tapi memperkaya bahan itu. Ya, memperkaya bahan itu dengan cara yang tadi, misalnya mencari sumber-sumber lain yang mendukung pernyataan klien. Aku udah kirim ke Langgeng tadi yang soal contoh. Tapi ini bisa ini ya, kita sekalian bentar, kita sekalian belajar bareng. Oke. Jadi aku ngasih. Jadi teman-teman, ada dua hal nih yang disebutin tadi. Ada penulis kreatif dan copywriter. Nah, keduanya sebetulnya hampir sama, tapi produk yang dihasilkannya agak berbeda gitu. Agak berbeda. Ya, kalau copywriter itu ya iklan aja gitu ya, semuanya deskripsi, semuanya deskripsi produk. Contohnya, kalau teman-teman pernah baca di Instagram misalnya, iklan apa? Biasanya di komen-komen gitu ya, peninggi badan gitu ya, membesar nafsu makan misalnya ya, atau pengurus badan gitu kan. Kalau sekarang banyaknya ini ya, mahasiswa ini telah berhasil menciptakan metode pengurus badan gitu ya dalam seminggu. Nah itu copywriting gitu kan, itu copywriting. Ada ini ya. Nah, sedangkan advertorial itu kalau kita lihat kayak berita sih sebetulnya, tapi bukan berita seperti yang Google itu sebutkan tadi gitu ya. Ya teman-teman. Agak tricky lah. Teman-teman, tadi saya sudah mengirimkan link ya. Atau bisa di sini, geng, bisa aku share screen. Ya. Nah, ini aku coba apa? Sebelum ketulisan, mungkin ini metode penulisannya. Ya. Bentar dulu, aku ngasih dulu. Ini ada nggak, geng? Nggak ada. Harus jadi ini, host. Harus jadi host. Oh. Nyala. Dah. Coba aku. Nih, ini ada Tokopedia nih. Ada nggak? Ya, ada. Nah, ini kayak deskripsi. Ini bisa jadi bagian dari copywriter gitu. Promo audio fast cashback 150.000, terus syarat dan ketentuan. Nah, kayak gini aja ini udah jadi bagian dari kerja-kerja copywriter gitu. 1, promo ini berlaku. 2, promo hanya berlaku. 3, karena meskipun begini, ini sebetulnya punya tetap butuh keterampilan. Nggak semua orang bisa menulis kayak begini, walaupun terlihat simpel gitu ya. Tuh ada penjelasan gini. Nah, untuk nyari mana copywriter misalnya, itu kita bisa lihat website brand apa, terus suka ada, kalau ada blognya, ada penjelasannya, itu biasanya copywriter. Halodoc, bentar, aku ingat Halodoc. Oh, ini bahan yang diberikan oleh klien ya kepada media misalnya ya, untuk kemudian diubah menjadi copywriting gitu. Copywriter. Ya? Nah, ini bedanya biasanya kalau copywriting dia menulis
kayak gini nih. Ini obat gatal di selangkangan yang perlu diketahui. Ini saya dari ala dokter ya. Ini sebetulnya pekerjaan copywriting. Cuma dia disimpan di webnya si ala dokter. Nah, ini ada keterangan. Ini obat gatal. Dia kenapa tuh kan infeksi jamur sering dianggap bla bla bla. Ujung-ujungnya pasti obat. Nih, ragam obat gatal di selangkangan berdasarkan penyebabnya. Penyebabnya ada infeksi jamur, kutu kemaluan, dermatitis kontak, terus apa ini? Psoriasis. Nah, di bawahnya ada salep gitu kan. Di bawahnya ada salep. Ini copywriting itu dia ditaruhnya di ala dokter. Nah, bedanya kalau advertorial itu pasti disimpannya di media. Ya, itu salah satu perbedaan. Sarananya media. Kalau ini kan websitenya ala dokter sendiri, terus ini disupervisor oleh, kan ada keterangan bawahnya, ditinjau oleh si Dr. Meva Nareza. Kalau artikel di penulis kreatif dalam hal ini advertorial itu pasti sarananya media gitu. Tapi penulis kreatif itu tidak harus selalu bekerja di media. Seperti ini juga sebetulnya bagian dari penulis kreatif, cuma sarananya, placementnya beda gitu. Dia nyimpen produknya, nyimpen karya kreatifnya itu tidak di media, tapi di website. Jadi kalau ngomong nanti penulis kreatif itu apa sih jenjangnya? Ya salah satunya kayak gini. Bisa jadi nulis tapi dimanapun, bisa di media. Kalau di media jadi di iklan misalnya. Ala dokter atau di Bukalapak kan suka ada yang review-review produk, jelas-jelasin produk. Nah itu pekerjaannya penulis kreatif. Nah. Ada yang bertanya? Ya. Oh, aku lihat kolom chat. Yayem mau bertanya. Saya hidupkan dulu mikrofonnya. Masih cara. Jul, ini Yayem Jul. Bisa. Nah, silakan. Yang enggaknya abang apa bapak nih? apa aja? Bang. Bapak. Oh, Bang Zulkifli, kalau misalkan kita naruh kayak tadi di web Halo Dokter gitu, kita bayar nggak ke dia? Apa gimana? Biasanya mereka hire orang. Mereka nyari orang, kemudian mereka yang bayar orang itu gitu. Jadi mereka nyari tim untuk jadi penulis di websitenya mereka. Biasanya kayak gitu. Berarti harus kaitan ya? Jadi kalau misalkan websitenya Halo Dokter, berarti mereka juga cari penulis itu yang berhubungan dengan apa? Kesehatan ya. Ya. Tergantung webnya. Nah, kalau misalnya Traveloka itu pasti wisata gitu, traveling, kuliner. Kalau ala dokter ya kayak tadi ujung-ujungnya jualan salep, jualan obat. Kayak gitu. Kalau kayak gitu freelance apa dia dikontrak? Nah, itu biasanya macam-macam. Ada yang borongan. Jadi nanti mekanismenya juga kayak gini. Misalnya tadi brandnya Traveloka ala dokter. Ala dokter itu dia bisa langsung nyari orang. Dia buka lowongan kerja untuk posisinya copywriter. Jadi dia buka lowongan pekerjaan tuh. Nanti seleksi, kemudian ya setelah keterima obrolan gaji, nego dan lain-lain. Kerjanya berapa lama, status kerjanya apa gitu. Cuma pekerjaannya ya jadi tukang nulis aja di situ. Itu cara pertama dia buka lowongan kerja. Tapi bisa juga dia nyari agensi, kemudian di pihak ketiga kan lah. Jadi pokoknya dia bayar agensi, udah lu cariin gua orang. Nah nanti agensi itu yang nyari orang gitu. Bentuknya juga macam-macam, bisa kontrak, bisa freelance. Saya dulu pernah ketemu temen yang blogger, nah biasanya blogger tuh jaringannya itu dari teman-teman blogger biasanya. Jadi blogger punya komunitas,
komunitas blogger Indonesia misalnya. Udah mereka di ini aja, aku minta teman-teman blogger dong misalnya 50 orang buat nulis 200 konten di Tokopedia misalnya. Ini ada produk banyak, coba tulisin ya 10 paragraf, 5 paragraf. Nanti per orang dibayar 100.000 misalnya. Itu jadi nanti si agensi yang nyari, bukan Tokopedia-nya langsung. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu, kita misalkan udah nulis tuh buat website itu, ada tim editor lagi nggak, apa tulisan kita langsung diposting? Nah, itu tergantung. Kalau misalnya kita posting di situ, biasanya itu ada kayak microblogging namanya. Jadi orang bisa upload tulisan, harus bikin akun, kemudian upload tulisan. Kayak apa ya, Kompasiana. Atau di Kumparan juga sekarang udah bisa. Kita bikin akun, nanti bisa nulis apa aja di situ. Nah, nanti juga macam-macam, tapi biasanya sih ada editornya, ada penjaga gawangnya yang Berarti jaga tetap. Terus kalau misalkan kita ada apa? Yang tadi kan dia nyari agensi. Nah, dalam agensi itu tuh harus lulusan sastra apa semua Bidang. Enggak. Oh, tidak hanya sastra aja gitu. Maksudnya lulusan hukum kayak gitu bisa. Gantung sih, tapi kalau misalnya nulisnya di hukum online misalnya, ada website, nah itu biasanya orang hukum diprioritaskan. Tapi ada juga yang pokoknya karena mungkin kalau orang sastra dianggapnya bisa nulis apa aja gitu. Nah itu lebih fleksibel karena dia bisa masuk kemana aja. Bentar saya coba cari Traveloka. Bentar. Nah, biasanya copywriter itu bekerja di agensi periklanan atau biro iklan. Biro iklan itu adalah Iya, biasanya pekerjaan tetapnya di situ kalau dia yang tetap. Perusahaan yang membuat iklan, baik itu televisi, iklan radio, iklan grafis, sampai iklan copywriting gitu. Nah, kalau teman-teman ingin berkarir di copywriter, ya teman-teman bisa apply lamaran ke perusahaan-perusahaan atau biro iklan gitu. Nah, teman saya juga ada yang copywriter, dia lulusan sejarah. Dia bekerja nulis iklan. Kemudian ada satu lagi lulusan sastra Belanda ya. Karena dia hobinya itu merajut, nah jadi dia jadi copywriter di website, memang website produk rajut gitu ya, produk fashion. Dan ya dia nulis review kain, review baju, pakaian dan sebagainya. Nah, seperti itu. Iya, Iya, Pak. Cukup. Gimana, Jo? Iya. Kalau misalnya soal peluang kerja mah justru kalau nggak salah ya aku baca ke depan itu selain desainer ya copywriter salah satu pekerjaan yang cukup terbuka lebar peluangnya. Karena secanggih apapun misalnya nanti perkembangan teknologi, perkembangan produk, tetap itu butuh orang yang harus bisa mengkomunikasikan keunggulan produk itu apa sih gitu. Minimal lewat tulisan pendek. Jadi produknya boleh apa aja gitu. Perkembangan kan kalau misalnya kayak sekarang dengan kondisi kayak gini aja misalnya, dengan kondisi belajar di rumah gitu. Kan banyak pekerjaan yang orang kehilangan pekerjaan karena tidak memungkinkan beraktivitas dari rumah, misalnya kayak buruh kan itu tetap dia harus bekerja di pabrik misalnya. Tapi kalau copywriter bahkan dalam kondisi seperti ini itu dibutuhkan paling enggak misalnya kayak kebetulan
Tirto dapat misalnya iklan dari Kemendikbud. Iklan untuk apa ya? Iklan untuk mengkampanyekan apa sih tips-tips untuk belajar di rumah itu gitu. Belajar di rumah biar gak stres itu kayak gimana. Nah, dia sewa orang gitu, buat sewa media, buat bayar media, buat mengedukasi masyarakat. Salah satunya buat mengedukasi masyarakat gimana cara menghadapi pandemi gitu. Nah, itu diserahkan di situ copywriter bekerja gitu. Macam-macam nanti ininya. Macam-macam apa namanya? Subjek ininya macam-macam gitu. Saat ini Kemendikbud atau misalnya Gojek, Grab gitu. Grab punya produk baru, pengen menjelaskan ke publik produknya itu apa sih? Kan ada tuh dibikin dulu narasinya, ngejelasin gitu, dipasang di media kayak gitu-gitulah. Berarti sama aja dengan marketing dong. Apa beda? Nah, kalau iya sebetulnya kerjanya advertorial itu bagian dari marketing. Cuma kalau misalnya marketing nyari klien, kita yang di dapurnya gitu kasarnya mah. Kita mah bagian belakang lah, produksi. Kalau makanan makan ada yang marketing, nyari klien, masarin. Nah, ini orang yang di dapur nih, yang kerja di dapurnya siapa? Misalnya punya produk kue, jualan di Instagram. Nah, yang jualannya itu sales, itu marketing. Tapi ketika ada yang pesan, yang bikin kuenya kan lain lagi. Lebih ke produksi gitu. Ini ada pertanyaan dari Hakiki. Materi yang mesti dikuasai copywriter atau penulis kreatif itu sama advertorial beda nggak? Bentar. Ini kalau apa namanya? Materi yang dikuasai. Kalau materi mah ya kemampuan menulis sebetulnya. Yang penting keterampilan menulis. Nanti sesuai brief, biasanya ini yang membedakan. Kalau copywriter, advertorial itu pasti ada brief, ada arahan. Apa yang harus ditulis, kadang ada yang detail, kata apa yang harus masuk gitu. Berapa kali kata ini harus muncul. Itu biasanya hubungannya nanti dengan SEO. Jadi kalau orang nyari di Google, gimana caranya tulisan kita ada di halaman pertama gitu. Ya, di paling atas gitu ya. Paling atas. Nah, kalau apa selain keterampilan menulis ya kemampuan apa namanya mengolah brief gitu, arahan dari klien. Apa yang harus ditulis, apa yang nggak boleh gitu. Apa sih yang mau dijual? Ini kan sebetulnya jualan. Advertorial itu kan sales, marketing itu kan jualan. Nah, nanti tanya, yang dijualnya apa sih, yang mau ditunjukkan, keunikan produkmu itu apa gitu, sehingga masyarakat perlu tahu gitu. Oke, sekarang kita ngomongin ini, contoh advertorial. Oke. Ini aku mau kasih lihat satu yang ini nih. Contoh advertorial. Nah, nih, ada nggak nih? Ya, ada. Nah, ini advertorial detektif Sherlocka bongkar penipuan Traveloka. Jadi waktu itu kasusnya Traveloka lagi dianggap mudah Traveloka penipuan. Jadi kalau orang nyari di Google Traveloka penipuan Traveloka itu banyak banget. Nah, Traveloka ingin bikin campaign bahwa apa namanya? Kami itu udah sistem keamanan kami itu udah bagus gitu, bahwa kemudian ada penipuan itu bukan kasarnya kesalahannya di lu gitu, di konsumen, kenapa lu sebar-sebar data gitu. Nah, dia pengen bikin satu campaign. Makanya waktu itu aku tanya ke Traveloka apa yang mau ditonjolin gitu dari kampanye ini, terus mereka bilang, Mas tahu Sherlock Holmes nggak, detektif Sherlock Holmes? Oh iya tahu. Nah, kami ingin memunculkan karakter Sherlocka katanya. Jadi Sherlocka itu
si Traveloka kayak bikin tim. Jadi kalau ada penipuan nanti dilaporkan ke si Sherlocka ini, nanti dibantulah ke kepolisian, ke apa sama si tim Sherlocka ini. Jadi bikinlah iklannya. Ada proses wawancara dulu. Ada, biasanya ada. Obrolin dulu pengen apa gitu. Bahkan Betul ya? bahkan kadang kalau produk aku suka minta ini juga sih, testimoni gitu dari klien. Misalnya produknya apa, asuransi misalnya, atau ya asuransi mobil misalnya. Aku tanya orang yang pernah menggunakan asuransi itu, testimoni, terus tanya, kenapa sih kamu mau menggunakan barang ini gitu, kelebihannya apa sih dibanding yang lain. Nah itu nanti kita sampaikan saat menulis. Dalam kasus artikel ini, nanti bisa dicari penipuan, dicari di Google aja Tirto penipuan Traveloka, ini keluar. Aku memulainya dari kisah Sherlock Holmes karena dia kan spiritnya ngutip spirit ngutip spirit si detektif Sherlock Holmes itu kan. Makanya aku ngambil satu cerita tentang Sherlock Holmes. Ini cerita tentang kematian Sherlock Holmes. Jadi Sherlock Holmes itu ada satu edisi Sherlock Holmes dianggap mati. Kemudian penontonnya pembacanya itu kecewa. Nah, aku memulainya dari situ. Saat Sir Arthur Conan Doyle membunuh tokoh rekaannya. Sir Arthur Conan Doyle ini kan pengarangnya Sherlock Holmes. Dalam The Final Problem yang terbit di majalah Stand Desember 1893, pembaca setia serial detektif itu meradang. Jennifer Keishon Armstrong dari BBC menyebut reaksi publik sungguh tidak lazim untuk ukuran peristiwa fiksional. Lebih dari 20.000 pembaca Strand membatalkan langganannya, marah karena kematian prematur Holmes. Majalah itu nyaris tak bisa bertahan. Stafnya bahkan menyebut kematian Holmes sebagai peristiwa mengerikan. Jadi ini ngutip peristiwa BBC, bagaimana peristiwa kematian Sherlock Holmes itu ditangisi banyak orang gitu. Jadi ceritain bagaimana si Sherlock Holmes ini mati, kemudian suatu hari dihidupkan lagi sama pengarangnya. Nah, kemudian dari situ masuk ke pengaruh Sherlock Holmes ini. Relasi yang terjalin antara Sherlock Holmes dan pembacanya telah membantu menciptakan praktik komunitas penggemar atau fandom, bahkan super fandom. Sebagai gambaran, di negeri tirai bambu dalam bentuk fanfiction, karakter Sherlock Holmes kemudian dikenal dengan nama Curly Fu, dan sahabatnya Dr. Watson menjelma jadi pasangan gay. Di Jepang, Sherlock Holmes menginspirasi detektif Conan gitu. Di Korea, bagaimana Sherlock Holmes ini menginspirasi kelompok K-pop, ada yang bikin lagu tentang Sherlock Holmes. Nah, jadi bertutur gitu. Yang dijual ini, tantangan seorang penulis kreatif adalah storytelling, bercerita, storytelling gitu. Jadi bagaimana sebuah tulisan ini bisa bercerita. Ini nyambung sama tadi, apa sih yang harus dikuasai? Ya kalau copywriter, saya kira dia cukup bisa nulis deskriptif aja cukup gitu. Tapi kalau ya namanya penulis kreatif ditantang untuk bisa bikin sesuatu yang nggak menjemukan gitulah. Pembaca itu dituntut gimana caranya pembaca anteng gitu. Baca iklan tapi anteng, nggak merasa ini iklan. Makanya saya suka ngasih, selain pengen nonjolin produknya klien, kita juga ngasih pengetahuan lain lah dalam artikel itu gitu. Dalam tulisan itu ada nilai lain yang ditawarkan kepada pembaca. Ya, ini Jadi tadi ngomongin, kayaknya agak berbeda ya bentuknya dari yang ada di media-media massa lain nih. Kalau media massa lain kan langsung gitu kan ke ya produk. Nah ini hal yang terkait dengan produk. Itu hubungannya sama style berarti. Stylenya ini mau dibikin hard news,
hard sale atau enggak. Hard sale itu ya tembak langsung, Jadi ada langsung jualan produk. Mau hard sale, mau istilahnya itu native gitu. Mau hard sale atau native. Native itu ya bertutur. Nah, baik. ini aku ngasih contoh yang Oke. native dulu. Ngasih contoh yang bertutur. Jadi cerita bagaimana pengaruh Sherlock Holmes, bagaimana Sherlock Holmes mati, kemudian secara nggak langsung Sherlock Holmes dihidupkan lagi lewat Traveloka gitu, lewat Sherlocka. Nah, kalau dulu Sherlocka mengungkap kasus-kasus pembunuhan misalnya, Sherlocka di sini mengungkap kasus penipuan. Kenapa penipuan? Karena Traveloka sering dituding sebagai web yang mudah dibobol gitu, mudah dibobol oleh penipu, terus banyak korban gitu. Nah, di sini dikasih edukasi gimana biar pengguna Traveloka itu tidak mudah jadi korban penipuan misalnya. Ini baru, itu disebutnya objektif. Objektifnya mau apa gitu, sasarannya mau apa sih yang mau disampaikan. Nah, ini. Oke. Masih banyak yang akan dibicarakan, tapi kita jeda dulu nih untuk merefresh lagi nih tayangan. Nanti masuk lagi ya sini ya. Ini udah mau habis waktunya. Siap. Stop dulu, Bung Zul. Oke. Siap. Ya, nanti saya undang lagi ya. Ya. Di N. Pos game. Nah, gas direkam. Ya. Nah, ini tadi soal yang hard sell ya. Yang hard sell nih. Kan udah jelas. Aku juga nggak tahu nih ini iklan apa nih. Iklan Antis atau iklan Tokopedia gitu. Karena di judul dia langsung di-mention kan. Langsung di judul. Traveloka juga tadi langsung disebut. Cuma bedanya waktu itu karena mereka ngejar traffic. Jadi pengen ada clue tulisan penipuan Traveloka itu ketika orang nyari di Google mereka pengen ada. Jadi penipuan Traveloka tapi yang positif gitu. Ininya makanya dulu judulnya begitu. Tadi ada ya di judul ya Travelokanya ya? Ada. Di yang Traveloka ada karena itu ngejarnya SEO. Biasanya yang di judul itu biasanya karena mereka pengen ada SEO gitu. SEO tuh? Search Engine Optimization. Jadi ya gimana kalau kita googling itu paling pertama. Oh, ini iklannya Antis ini kayaknya nih. Iklan Antis. Lo nulis juga yang langsung gini ya, Tirto? Ya kalau kliennya sekarang mah kliennya kadang mintanya yang begini. Ya. Ada, tapi biasanya dulu sih dilempar ya. Ini kan penulisnya juga Agung DH ini penulis Jogja. Jadi kadang yang begini dikasihnya ke tim lain. Tapi sekarang udah mulai digarap sendiri. Nah, ini ada materi menarik sebetulnya. Kemarin ada orang yang ngulas iklan Tirto, geng. Tadi itu contoh advertorial hard sell ya? Ya, hard sell yang kedua. Hard selling itu biasanya ya kayak di Detik, di Kompas tuh rata-rata itu. Mereka sih cepat ini langsung ke tujuannya ya. Iklan-iklan begitu. Iklannya iklan hard sell. Caraku. Nah,
Ini ada orang yang mereview iklan Tirto, sebetulnya bukan iklan Tirto tapi infografis Tirto secara umum. Kemudian dia masuk ke advertorial. Mungkin ini juga bisa jadi gambaran sih. Coba Geng. Gua jadi ini dulu. Iya. Oke. Nih, ini dari akun Sultan Kata. Jadi sebelumnya dia bahas infografik, terus ini masuk ke advertorial. Jadi kata dia iklan Tirto itu konsisten dengan referensi pop culture gitu. Iklannya itu ada sentuhan pop culture. Kayak tadi ngomongin Traveloka tapi dihubungkan dengan Sherlock Holmes. Nggak langsung penipuan Travelokanya, tapi ngomongin dulu Sherlock Holmes, ngomongin apa-apa. Cari itu. Terus ini bisa dilihat nih. Nah, di sini ada ini tulisannya pena zaman kuto gitu. Si akun ini tuh avatar ini, karakter ini ngomong ya zaman kuto itu kan pop culture tuh. Salah satu ungkapan yang populer di masyarakat dimasukin ke infografik, tapi sebetulnya dalam artikel juga ada unsur-unsur kayak gitu. Kemudian ini yang penting, nah ini yang membedakan mana produk jurnalistik dan mana bukan. Kalau dalam konteks infografis advertorial Tirto, ini ada keterangan brand, ada logo di sini. Kalau konten redaksi itu nggak ada brand klien. Ini Merdeka Memilih Rasa. Iklannya Walls waktu itu kenapa merah putih? Karena waktu itu mau Agustusan juga. Kemudian Agustus, Merdeka. Nah, ini ada apa ya? Kalau bahasa si Isal mah isotopi gitu tuh. Hubungan sesuatu bahasa diksi yang dekat dengan satu hal. Konteksnya Agustus berarti merdeka. Agustus pilihan warnanya merah putih. Kemudian melengkapi data dari sumber relevan dan menekankan aspek empati. Ini iklan asuransi. Nah, ada data. 69% milenial Indonesia tidak memiliki strategi investasi, apalagi asuransi. Terus dirujuk sumbernya. Ini yang tadi ku bilang bagaimana ketika klien tugas advertorial itu kan menyampaikan apa istilahnya itu USP, unique selling point gitu. Keunikan kamu itu menjual apa sih, kan kalau jual barang pasti ada hal unik yang mau dia tawarkan gitu. Nah, dalam hal ini keunikan produk kamu apa? Keunikanku ini, oke nanti kita cari sumber pendukungnya gitu. Nah, ini biasanya dari riset, dari apa, kadang kita yang cari, kadang kami yang cari, kadang klien yang mencarikan juga. 23,3% penghasilan milenial Jakarta dialokasikan untuk biaya nongkrong di kafe. Nah, ini dulu konteksnya, si asuransi ini pengen bilang bahwa asuransi itu penting. Terus dia ingin menjadikan asuransi sebagai gaya hidup. Jadi asuransi itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi gimana caranya asuransi bisa dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Akhirnya dicari, ternyata langganan asuransi per bulan itu harganya misalnya 300.000. Itu sama dengan kamu sekali nongkrong, selama sebulan kamu nongkrong di warung kopi, itu harganya sama loh dengan kamu beli asuransi. Cuma bedanya kalau kamu nongkrong beli kopi
nanti kamu begini-begini, tapi kalau uang itu kamu alokasikan buat asuransi, dampaknya di kemudian hari seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Itu bagaimana mengkampanyekan asuransi sebagai gaya hidup, pendekatannya juga dengan menuliskan hal-hal yang berbau gaya hidup, yaitu kebiasaan orang nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe, ternyata setelah dikonversi biaya sebulannya sama dengan biaya biaya asuransi polis. Nah, ini juga yang penting nih, mengedepankan fakta meski berupa pariwara. Jadi sekalipun iklan, ya harus berdasar keterangan, nggak boleh ngibul gitu tetap. Walaupun iklan, kayak tadi lah misalnya, ada wawancara dengan klien. Jadi ketika ngomong produk ini bagus, itu bukan kami yang ngomong, tapi memang orang yang pernah menggunakan produk itu. Produk ban misalnya atau motor, kenapa memilih ini, atau mobil, kenapa beli ini kenapa milih Wuling daripada Toyota misalnya. Oh, karena Wuling itu harganya murah tapi speknya lebih bagus. Nah, itu biar klien yang ngomong. Makanya dalam hal ini ada kerja-kerja kayak yang dilakukan jurnalis juga gitu, wawancara narasumber. Meskipun narasumbernya yang berpihak gitu ya, narasumbernya yang memang ngasih testimoni positif gitu. Tapi ya itu iklan. Ini walaupun ini dalam bentuk teks tapi dalam bentuk visual, sebetulnya dalam artikel juga kurang lebih seperti itu. Aku tuh tadinya mau ini, geng, ini yang kemarin tugas dibahas itu tuh, artikel tugas mahasiswa bisa langsung diobrolin. Iya, gimana tuh? Mungkin tugasnya Yayam nih, Yayam. Ya, aku cari dulu nih mana tugasnya. Apa judulnya? Yayam, apa judulnya Yayam? Filenya apa nama filenya? Bentar. Filenya itu advertorial produk. Apa tuh? Oh. Yayem dikunci itu nggak bisa ngomong tadi. Kan kau yang hostnya. Oh, sorry. Bentar. Nah. Udah gua unmute nih. Bentar, mana sih? Unmute. Iya, ini udah di unmute tapi kok ini masih nggak bisa. Di Yayamnya kali, Yayam. Coba, nah. Udah. Bentar. Tugas penulis, oh bukan yang ini ya. Apa tadi judulnya lupa? Advertorial produk. Oh, ini. Ini tugas the power of kepepet. Iya. Nah. Ini bentar. Ini ya. Yang jilbab kan, Jem? Iya. Iya. Nah, ini kalau aku ininya, misalnya ini kan ada. Itu tolong jadi kan asumsi. Ya, kalau apa? Di ACC. Ada yang mau masuk. Oh. Gimana sih? Kela-kela. Bang, ada slogannya di atas nih. Mana yang mau masuk teh? Nggak ada ya? Ini. Udah. Hakiki Kamil. Iya.
Udah ya. Ini balik. Nah, ini kan asumsi nih. Maksudnya, nah, ini nih. Kalau aku sih, ini kan ada zaman sekarang banyak sekali orang yang ingin berhijab, akan tetapi mereka masih ragu dan memandang hijab sebagai fashion yang kuno dan tidak stylish. Itu tuh kata siapa gitu? Oh, jadi Nah, harus diinin. Dia kalau dibuktikan. jadi kalau kasarnya, kalau minimalnya pakai kuat gitu, minimal pakai kuatnya pinjam mulut orang. Siapa yang ngomong kayak gitu tuh gitu. Terus orang itu punya kapasitas nggak untuk ngomong itu, kredibel nggak? Oh iya. Jadi coba cari misalnya, cari aja sumbernya, penelitian tentang hijab gitu, ada nggak? Nanti kalau jadi di sini ada keterangan banyak sekali, itu jelas berapa persen, berapa banyak, Oh iya, saya lupa. penelitian apa gitu. Harus apa? Namanya tuh bukan aktual. Harus apa? Faktual. Harus benar apa yang dikatain orang tuh berapa persennya gitu. Ya dalam hal ini kan ini ada keterangan, zaman sekarang banyak sekali orang ingin berhijab, akan tetapi mereka masih ragu dan memandang hijab sebagai fashion yang kuno dan tidak stylish. Buktinya apa gitu? Ngomong kayak gitu teh. Karena omongan kayak gini sangat mudah dipatahkan. Terus misalnya jilbab tidak stylish, sekarang banyak kan produk-produk yang sesuai gitu. Yang maksudnya sesuai itu yang stylish, jilbab yang bikin penggunanya merasa fashionable gitu kan banyak. Terus itu bisa dilihat kalau kayak gini dari kecenderungan tren hijab, tren jilbab. Bagaimana misalnya ya desainer-desainer sekarang berlomba-lomba bikin hijab itu sebagai lifestyle kayak gitu-gitu. Nah, ini jadi ini aja sih pembukanya, apa namanya? Lead pembukanya dikasih ininya keterangan yang menghentak aja. Sumbernya dari mana? Yang enak sih pakai riset gitu ya. Kalau riset tuh enaknya jelas. Udah pasti ya. Ya. Nah, baru masuk ke brand. Di sini Rumah Ahwat hadir dan menjadi solusi untuk perempuan muslimah yang ingin berhijab dan memahami pentingnya sebagai muslim untuk menutup aurat. Ini ada siapa yang bisa bilang akan hijab tidak tampak stylish. Terus ini berarti apa nih yang mau ditonjolin dalam hal ini? Iklannya apa? Objektifnya apa? Tentang hijab sama apa? Ya tentang diskon ya. Nah, tentang hijab teh produk, promosi, diskon. Nah, itu kan bisa ini lagi, bisa tingkatannya beda-beda. Dia mau promosi, oh artikel ini itu tujuannya ingin mengenalkan si rumah hijab. Branding jadi. Pengen mengenalkan rumah hijab. Nah, jadi kalau misalnya pengen mengenalkan rumah hijab, ya itu yang diporsir banyak. Si rumah hijabnya diperkenalkan rumah hijab itu siapa, pendirinya siapa, tempatnya di mana, kontaknya mana. Kirain saya kalau di advertorial itu nggak harus dicantumin kayak sejarahnya, pendirinya. Nah, tergantung. Makanya tadi ini objektifnya mau apa? Objektifnya itu tujuannya mau apa? Harus mau mengajak muslimah untuk berhijab gitu. Nah, intinya. Nah, kalau misalnya sekedar itu, kenapa harus rumah hijab? Kenapa nggak hijab yang lain? Kalau itu kan masih umum, mengajak muslimah untuk berhijab. Kenapa harus ke rumah hijab, bersama rumah hijab, harus produk rumah hijab? Kenapa nggak misalnya Dian Pelangi misalnya?
Nah, Nah, ini soalnya yang tadi yang disebut objektif itu dikerucutin dulu. Ini iklan mau ngomongin apa? Harus jelas. Oh, branding. Branding itu jadi saya mau memperkenalkan produk saya. Bagaimana produk saya dikenal luas. Itu satu. Terus kedua, kenapa produk saya harus dikenal luas? Karena punya keunggulan. Keunggulannya apa aja? Bahannya bagus misalnya. Desainnya bagus. Terus pilihan warnanya bagus. Kayak gitu-gitulah. Nah, terakhir kan ini ada dua misalnya. Ini juga ada promo nih. Ada promo dari diskon 25% dari tanggal 15 sampai 20 Mei. Terus ada dapat bonus kaos kaki. Ini juga bisa jadi satu bahasan tersendiri gitu soal si diskon ini. Kalau diskon misalnya ngomongnya, oh sekarang bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan itu momentum orang lagi banyak berbagi misalnya. Bulan ketika berbuat kebaikan itu pahala dilipat gandakan misalnya. Ya salah satu cara berbuat baik rumah hijab ini memberikan diskon misalnya. Bisa ditarik ke situ. Terus kan ini ada fashion show, ini acara publikasi. Udah ada yang lain lagi ininya, objektifnya. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga hal gitu ya. Tiga hal. Ini pilih mau yang mana, mau produk, mau branding, mau kegiatan, publikasi. Kalau klien mintanya ketiganya gimana? Bisa aja. Cuma pasti nanti ditanya lagi kalau gitu bentuknya hard sell atau native, bertutur, storytelling. Kalau storytelling mending diambil satu aja. Karena kalau semuanya akan kepanjangan. Kayak gitu. Atau kalaupun begitu, satu poin cuma disebut satu baris aja. Nggak dijelasin. Ya. Kayak gitu. Ini sebelum beralih ke artikel selanjutnya, ada pertanyaan dari Hakiki. Jawab aja dengan singkat ya. Bikin advertorial dengan data dan fakta dari riset, idealnya butuh waktu berapa lama untuk satu advertorial? Mungkin menulisnya juga aku sih menulisnya. 2 hari sih. 2 hari itu dengan catatan data dan faktanya sudah tersedia. 1 hari juga bisa itu mah. Kalau data itu bisa gampang ya dicarinya ya data itu. Kalau datanya udah ada, apalagi klien yang ngasih misalnya. Ya. Kemarin terakhir itu yang viral, aku bikin Vianetta iklan Vianetta es krim. Itu 1 hari doang. 1 kali juga cepet karena wawancara kan. Wawancara terus lihat datanya banyak. Wah ini enaknya diginiin. Es krim Vianetta. Oh, Liverpool. Ternyata itu di Gerawan gue Langgeng. Oh gitu. Apalagi iklan kalau Hakiki yang mana? Ininya tulisannya. Yang mana ya Hakiki? Judulnya yang apa? Hakiki tugas pen populer. Hakiki itu tuh. Tugas penulisan populer atau penulisan populer. Ada nama Hakikinya. Bentar. Yang Tokopedia yang siapa? Tokopedia itu punya Profit. Oh. Profit, oi. Bentar. Ini gua gara-gara kurang makan ini. Udah deh, advertorial bukan. Oh belum aku kirim ya? Itu yang terakhir aku kirim kalau nggak salah. Sabila. Yang terakhir aku kirim Jo.
Hakiki tugas pen populer. Oh iya. Belum gue download. Oh iya. Oh. Ini ngabuburit online. Coba di-share. Hakikinya di-unmute. Hakiki di-unmute ya. Hakiki di-unmute videonya. Aman. Halo. Oke. Bentar aku ke toilet bentar aja. Pak, ini nggak ada revisian kan, Pak? Ada revisi. Nanti saya periksa dulu setelah mendapatkan insight dari Bung Zul. Sepi banget, Pak. Ya? Sepi amat. Parah nih, anak-anak nih. Bandel emang anak sastra Indonesia. Kuliah yang lain gimana? Lancar? Aman, Pak. Wow. Lu buat tugas, Aduh. Pak, kita libur. Kiki ini iklan. Kiki ini. Kiki iklannya mau ngomongin apa? Mau ngomongin M3, Bang. Brand apa? Oke, M3. Brand Ini M3. sebetulnya udah unsur bertuturnya ada. Iya, Oh, ini. cuma kita ngaler ngidul kadi itu nih. Liar, Iya. wah. Ini juga makanya ini kebilang berani karena kalau misalnya sebagai iklan dia nyebutin banyak brand di sini gitu. Ya Iya. bagus, tapi nggak bagusnya tuh karena nggak semua brand mau ada brand lain. Tapi ini agak masuk akal juga karena bukan kompetitor. Jadi ini udah ada struktur narasinya, struktur naratifnya udah ada, struktur bertuturnya udah ada. Jadi ngejelasin dulu meski ngabuburit online yang penting silaturahmi gitu. Maksud bertutur itu dia seolah-olah ngobrol gitu ya dengan pembaca. Iya. Pembaca terus dia ngasih ngasih informasi lain selain keunggulan si brand. Dia kan jadi ada informasi lain yang diberikan kepada klien selain brand, selain si M3. Kan bisa Zoom gitu. Terus dia ngasih tahu di Zoom itu ada fitur touch up my appearance yang berfungsi sebagai filter dan lain-lain. Kemudian ngasih tahu bahwa WhatsApp sekarang udah bisa bikin panggilan grup. Terus ada Google Meet. Nah, ini baru masuk ke M3. Fenomena itu menginspirasi M3 Uridu untuk menghasilkan kampanye Ramadan bertajuk tak ada yang lebih penting dari silaturahmi. Nah, ini udah masuk nih. Jadi IM3 ngomongin tak ada yang lebih penting dari silaturahmi, terus di awal kan disebut juga di judul yang penting silaturahmi. Jadi tone-nya itu udah sesuai dengan objektif klien gitu. Ngomonginnya silaturahmi, bentuknya sekarang silaturahminya bisa melakukan video call, bisa di Zoom, bisa di WhatsApp, bisa di Google Meet, terus kuotanya pakai IM3 kan secara nggak langsung kayak gitu kan. Iya. Ngomonginnya kayak gitu. Nah, ini udah saya pakai M3 jadi enak. Iya. Maksudnya ini sebagai sebuah ini udah beres. Sebagai sebuah konten kreatif gitu ya. Sebagai sebuah konten kreatif udah masuk. Jadi sebisa mungkin kayak tadi catatan buat Yayem, asumsi kayak banyak sekali orang, nah itu tuh sebisa mungkin diiniin lah,
Ini kan kalau ini faktual tuh dalam arti WhatsApp sekarang udah bisa 4-8 orang. Benar nggak? Ya tinggal dibuktikan aja. Oh, berarti Terus saya harus bisa dicari ini ya, bisa dicari risetnya. apa ya? Dasar argumennya apa ngomong seperti itu tuh gitu. Kalau ini kan faktual, fakta-fakta yang dibeberkan. Ini mah udah beres ini mah. Mungkin tinggal ini ya, apa namanya, kutipan ya. Kutipan wawancara. Kutipan bisa masuk. Nah, ini kutipan itu di sini bisanya dalam konteks ini iya benar. Ini coba cari keterangan dari orang apa? Dari orang M3-nya. Atau yang pakai M3? Ya. Saya pakai M3, Pak. Bisa kalau misalnya Kata saya, Mas. Jadi ada dua sudut pandang, bisa dari internal perusahaan itu mah kalau hubungannya udah kayak saya, misalnya saya memang kerja ada kliennya gitu, jadi bisa ditodong si kliennya, bisa diminta Pak, minta quote-nya dong, omongan soal ini gitu. Ya kalau dalam tugas gini mah cari aja referensi di berita yang mendukung ini gitu, berita soal launching produk ini kan pasti tuh manajer atau apanya pasti ada yang ngomong. Terus itu quote testimoni yang namanya iklan mah kan pasti harus ada testimoni gitu, benar nggak? Penting testimoninya. Penting. Kesaksian gitu ya? Iya, kesaksian. Siap. Oke, cukup ya? M3. Cukup kalau ini. Bagus. Maksudnya udah beres, udah selesai lah. Kalau persoalan teknis nulis mah bisa sambil lalu. Dan ini nggak bermasalah. Ini tipikal umum copywriter, standarnya kayak gini. Standar copywriter. Kalau Tirto gimana nih? Kalau untuk iklan ini? Lu bakal mengawalinya dengan apa? Kalau gua dari itu paling ya misalnya ngabuburit itu sarana orang biasanya dulu bareng-bareng, kumpul bareng-bareng, buka bersama gitu. Biasanya ke sejarah dulu ya? Enggak, ya bisa sejarah, bisa lifestyle. Atau aku pakai cerita aja, pakai ceritanya misalnya undangan bukber sekarang udah jarang nih gitu. Dan nyaris tidak ada undangan bukber di Ramadan tahun ini nggak ada. Tapi ya itu bukan persoalan karena teknologi memungkinkan orang masih tetap bisa silaturahmi dengan cara virtual misalnya. Kalau Ramadan tahun lalu tuh ini ya, handphone ya, Jo? Iya, handphone terus dulu ngabuburit ya? Sambil motret gitu ya? Iya, dulu Vivo kalau nggak salah, iya Vivo sama Oppo. Jadi orang suka ngabuburit itu kan suka ambil foto tuh buat bareng-bareng, buat bukber gitu. Nah, ini HP yang cocoknya kayak gitulah. Oke, teman-teman, cukup ya, aku kira ya. Ada kesimpulan Jo? Atau sudah cukup semuanya? Atau ada pertanyaan? Iya. Dari Yaya mungkin? Ada lagi pertanyaan? Cukup. Paling itu ya, yang tadi. Gaya bertuturnya sih. Gaya bertuturnya menurut saya sih masih kurang. Kemudian ada bukti gitu ya. Ya, itunya aja sebisa mungkin asumsi pribadinya jangan terlalu ini. Asumsi itu kayak ya tadi banyak orang yang mau ini tapi ini itu kata siapa sih gitu. Kalau memang kata kamu ya buktikan datanya. Gitu. Iya, berarti harus lebih objektif ya. Nah, iya tetap harus objektif. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di sini. Terima kasih Pak Langgeng Zulkifli Sonyanan sudah berbagi ilmu. Saya kira ini sangat
Sangat memperkaya ya apa yang telah Anda pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang saya berikan gitu. Baik, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Ya, selamat jumpa.